Ini kisah beberapa pasangan seleb yang berhijrah, atau menjalani hidup lebih religius, mendekatkan diri kepada Sang Khalik, lebih teratur, dan lebih hati-hati kepada godaan dan tipu daya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini hijrah menjadi perbincangan hangat di industri hiburan tanah air. Hijrah sendiri dipahami sebagai upaya mengubah perilaku dan mental supaya menjadi pribadi yang lebih baik dengan semangat Islam. Tak terkecuali dengan deretan artis berikut yang dahulunya tampil terbuka kemudian berpakaian lebih tertutup dan memperdalam ajaran agama. Keseriusannya mereka pun didukung oleh pasangan dengan tujuan sama-sama mengubah diri menjadi lebih baik. Bahkan setelah berhijrah, rumah tangga pasangan ini semakin harmonis. Sebenarnya fenomena ini tidak terjadi begitu saja, ada proses panjang yang sudah mereka lalui, dan berliku kehidupan yang dijalani, dan tidak pula terjadi baru-baru ini saja, bahkan sepanjang perjalanan waktu para kaum selebriti, dari berbagai dunianya seperti gemerlap panggung dan ketenaran serta popularitas yang sedang mereka alami, atau di saat bergelimang uang dan kegemilangan karirnya, mereka seperti terpanggil dan mendapatkan puncaknya yaitu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka tetap konsisten dan istiqomah, sungguh merekalah orang-orang sangat beruntung. Ada kalanya seseorang ingin memperbaiki hidupnya melalui agama yakni dengan berhijrah. Berikut selebritis kompak hijrah bareng pasangan demi memperdalam ilmu agama. Para pasangan seleb ini memutuskan hijrah setelah menikah. Demi memantapkan langkah yang dipilih, ada yang memutuskan untuk mengubah penampilan menjadi lebih tertutup, mengganti nama menjadi lebih islami, hingga mengurangi intensitas tampil di layar kaca, panggung hiburan, dan dunia gemerlap lainnya. Dirangkum dari berbagai sumber inilah deretan selebriti kompak hijrah bareng pasangan demi memperdalam ilmu agama, dan hidup lebih agamis dan religius. 1. Muhsin Alalatas dan Titik Sandora. Pasangan artis senior ini telah membina rumah tangga hampir 50 tahun. Pernikahannya pun tidak pernah diterpa kabar miring. Keduanya justru kian mesra di usia yang sudah tak lagi muda. Sebenarnya agak kurang pas bila pasangan ini disebut berhijrah. Realitas kehidupan mereka berdua jauh dari celah sebelum dan sesudah mereka menikah di tahun 1972, yang membedakannya mungkin penampilan yang lebih islami, dan berdakwah lewat lagu. Pernikahannya pun tidak pernah diterpa kabar miring. Keduanya justru kian mesra di usia yang sudah tak lagi muda. Titik Sandora dan Muhsin Alatas menikah pada tahun 1972. Sebelum menikah, keduanya merupakan pasangan duet yang dipertemukan pada tahun 1969 saat rekaman di studio. Beberapa tembang duet pun ditelurkan oleh mereka. Di antaranya, Seuntai Bunga, Biarkan Ku Menangis, Mencari, Dunia Belum Kiamat, dan Percaya Harapan dan Cinta. Selain sebagai legenda pasangan duet harmonis, ternyata pasangan ini menjadi panutan keharmonisan cinta dan rumah tangganya oleh publik bersama dengan pasangan almarhum Sophan Sophian dengan Widyawati, juga Frans Tumbuhan dan Rima Melati, serta almarhum Diki Zulkarnain dengan Mieke Wijaya. 2. Kenan Nasution dan Ida Royani. Kenan Nasution adalah penyanyi, musisi, dan penulis lagu kalangan elit Indonesia. Kiprahnya di dunia musik bersama musisi-musisi kenamaan tanah air dimulai di tempat yang melegenda di dunia musik, yaitu Pegangsaan. Kenan bikin band dengan nama Geng Pegangsaan. Sekitar tahun 70-an, Kenan juga bermusik bersama Chrisye dan Guru Soekarno dengan band Guru Gypsy, dan lama tampil di tempat hiburan musik Amerika. Kenan juga pernah bergabung di band rock legendaris God Bless. Kenan selalu berkolaborasi dengan musisi-musisi kelas atas Indonesia, dan selalu menelurkan karya-karya musik sangat bagus. Kenan bersama Benny Subarja dari Giant Step dinobatkan jadi pionir rock progresif di Indonesia. Sedangkan Ida Royani adalah penyanyi senior, juga pemain film dan gambang kromong. Pada zamannya Ida Royani identik dengan duet legenda bersama almarhum Benyamin Sueb, baik di rekaman lagu, manggung, ataupun di film. Kenan dan Ida Royani menikah tahun 1979 dan menjadi pasangan yang lestari sampai kini. Setelah pernikahannya, Ida Royani tak lagi sesibuk di dunia hiburan. Ida yang mengenyam pendidikan fashion di London, Inggris, memilih dunia modeling dan penata busana. Perlahan tapi pasti Ida Royani menjelma menjadi desainer busana muslim terkemuka di Indonesia.
perjalanan kehidupan keluarga mereka berjalan seiring dengan karya-karyanya yang menonjolkan identitas religi. Kenan pernah bikin lagu Palestina untuk geng pegangsaan, yang memperlihatkan sikap dan keberpihakannya kepada dunia Islam. Mereka menjalani kehidupan religiusnya lebih dewasa, hampir tak menampakkan perbedaan yang mencolok, jauh dari pemberitaan, dan hasil karyanya adalah jadi semacam jawaban akan keseriusannya dalam menegakkan syiar dan dakwah Islam. 3. Gito Rolys dan Michelle van der Res. Bangun Sugito Tukiman yang lebih dikenal dengan nama Gito Rolys yang diambil dari nama grup musik brass rock asal Bandung The Rollies, seorang vokalis, dan juga pemain film, awalnya bertemu dan diajak Dedi Stanza bergabung di Rollies. Gito Rolys, penyanyi rock yang selalu tampil atraktif itu, merasa uzur di usia 40. "Saya kini hidup sehat," katanya. Ia memang sempat terlibat obat bius dan baru bisa lepas sesudah berjuang keras. Pernikahan dan anak memberi arah baru dalam hidupnya. Tanggal 28 Februari tahun 2008, Bangun Sugito Tukiman atau yang lebih dikenal sebagai Gito Rolys berpulang untuk selamanya. Gito merupakan vokalis dari band rock legendaris Indonesia, The Rollies, yang dibentuk di Bandung, Jawa Barat pada 1967. Mengutip harian Kompas, tanggal 29 Februari tahun 2008, Gito meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, setelah berjuang melawan kanker getah bening selama 3 tahun. Gito divonis mengidap kanker getah bening pada 2005. Sejak saat itu, dia rutin menjalani kemoterapi di Singapura dan di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Jasad sang vokalis dikebumikan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dari istri terakhirnya, Michelle, Gito memperoleh 3 putra, Bayu, Puja, dan Bintang. Gito Rolys terlahir di Biak, Papua, tanggal 1 November tahun 1947, dengan nama Bangun Sugito Tukiman. Kiprahnya tidak bisa dilepaskan dari band rock legendaris The Rollies. Embrio The Rollies lahir pada 1965, diawali oleh Dedi Stanza, bass Iwan Krisnawan, drum Deli Joko Arifin, gitar, dan Tengku Zulian Iskandar, gitar. Gito bergabung pada 1967 dan 2 tahun kemudian mereka berkelana ke Singapura. Mereka mematangkan brass section tahun 1970 dengan menempatkan Iskandar sebagai peniup saksofon, Gito memainkan trompet, dan Benny kebagian trombon. Di atas panggung, gaya Gito sebagai penampil amat eksplosif dan nyaris tanpa saingan. Gito juga dikenal karena gayanya yang cenderung mengarah ke musik R&B, funky, dan soul, ketimbang rock yang keras. The Rollies kala itu merajai belantika musik karena menawarkan pula dukungan brass section, termasuk Gito sendiri yang merangkap sebagai peniup trompet. Sejak remaja, Gito telah menjadi street fighter yang tidak betah di rumah, yang akhirnya membuatnya terperosok ke dunia gelap alkohol serta narkoba. Ketika masuk dunia hiburan sampai puncak popularitas dia dapatkan, kelakuan kontroversi dan kenakalannya semakin menjadi-jadi. Semasa berada di puncak karirnya, Gito identik dengan rocker yang kontroversial dan banyak ulahnya yang melanggar aturan. Nama Bangun Sugito selalu diselubungi kisah-kisah eksentrik. Misalnya, ia dikisahkan pernah ditantang untuk naik motor telanjang bulat dari Jalan Braga ke Lembang pada tengah malam. Remy Silado, salah seorang karib Sugito, mengatakan bahwa kawannya adalah orang yang populer. Semua orang kenal dia, dari Gubernur Jawa Barat hingga Wali Kota Bandung. Ia ramah dan supel. Ditambah satu faktor tambahan yang membuatnya mudah dikenal, ia punya motor yang penampakannya ajaib. Sadel dibikin seperti kursi malas dan stang yang setinggi kepala, tulis Remy di artikel berjudul Nubogana Bandung. Beberapa hal yang diceritakan Remy hanya secuil kegilaan-kegilaan Bangun Sugito yang kemudian dikenal sebagai Gito Rolys. Pria yang lahir di Biak, Irian Jaya, pada tanggal 1 November tahun 1947 ini tumbuh dan besar sebagai pemuda di Bandung. Lepas 1975, Gito pindah ke Jakarta. Pendorongnya klasik, uang. Remy menyebut, pada 1975 itu, Bandung sebagai barometer musik sudah redup, hampir semaput. Saat itu, kenang Remy, konser musik tak lagi bisa menghasilkan uang. Kalau ada pertunjukan, itu hanya Operation Tangyu. Uang dan popularitas semakin mengakrabi Gito setelah pindah ke Jakarta. Tetapi Gito juga menjadi pengguna aktif narkotika. Ia cukup lama menjadi pemakai
Saat ia menikah dengan perempuan keturunan Belanda, Michelle van der Res pada 1983, Gito disebut belum lepas dari narkotika. Tapi Gito punya keinginan kuat untuk lepas dari jerat narkotika. Jalannya memang panjang, berliku, dan dramatis. Momen bertobatnya Gito ini pernah diceritakan Tio Pakusadewo saat diwawancara Alfred Pacifico Ginting. Saat itu, sehari sebelum Gito berulang tahun ke-50, ia mengucap janji bahwa setelah usia menginjak 50, ia akan berhenti memakai segala jenis narkoba. Tapi Gito memasang syarat, biarkan ia berbuat semaunya dalam sehari. Iwaka dan Bucek Dev yang menemani Gito berbuat semaunya, kemudian tumbang. Iwaka menggigil, dan Bucek terkapar. Sedang Gito masih segar. Begitu jam 12 malam, dia sujud dan salat. Sampai dia meninggal, enggak pernah dia melanggar apa yang pernah dia janjikan, kata Tio. Ya begitulah kisah sang rocker eksentrik, yang belakangan menjelang kepulangannya telah menjelma menjadi seorang muslim taat dan pendakwah. Setelah sebelumnya menjadi jalan istrinya menjadi mualaf dan muslimat taat, Gito begitu sangat istiqomah dalam pertobatannya. Ia sangat serius belajar mendalami ilmu agama, begitu cepat ia memahami banyak hal dalam ilmu agama, sampai menjadi pendakwa alim dan berkarakter. Gito banyak menginspirasi sesama seniman dalam berhijrah. Semoga Allah menerima taubat dan amal baiknya, amin. 4. Hari Mukti dan Umu Haura. Haryadi Wibowo adalah nama asli dari vokalis dan rocker Harry Mukti, kelahiran tanggal 25 Maret tahun 1957 di Cimahi, Bandung. Sejak kecil hingga menamatkan studinya di SMA, hari-hari Harry Mukti dihabiskan di Cimahi dan Bandung. Kemudian sebagai anak tentara, Harry mengikuti orang tuanya yang pindah tugas ke Semarang. Di kota Semarang, Harry pernah menjadi room boy di Hotel Patra Jasa Semarang selama 1 tahun. Dari kota Semarang pula karir Harry Mukti dalam bidang musik dimulai. Harry dan beberapa kawannya membentuk grup band Darodox dari bahasa Jawa yang berarti nderedek atau gemetar. Tahun 1980 sesudah ayahnya meninggal, Harry kembali ke Bandung. Di Bandung, Harry bergabung dengan Orbit Band, Primas Band bersama Tommy Kasmiri, kemudian New Bloodly Band. Perjalanan musik Harry kemudian dilanjutkan di kota Jakarta dengan bergabung bersama Makara dari tahun 1982 sampai tahun 1985. Namun ketika Harry melakukan rekaman solo, grup ini bubar. Suatu hal yang dianggap mengangkat kariernya adalah ketika dirinya bergabung dengan Krakatau pada tahun 1985. Beberapa rekaman Harry Mukti yang meledak di pasaran antara lain adalah Lintas Melawai pada tahun 1987, Ada Kamu, Aku Suka Kamu Suka dan Satu Kata bersama grup band Adegan. Selama kariernya Harry telah membuat 7 album rekaman, albumnya yang terakhir adalah Di Sini. Album terakhir itu dibuat ketika Harry mulai menekuni agama Islam lebih mendalam, sehingga Harry tidak melakukan promosi dengan mengadakan show seperti yang dilakukan setiap penyanyi ketika albumnya muncul. Akibatnya album terakhir itu kurang laku di pasaran. Dunia yang dekat petualangan alam adalah dunia Harry yang lainnya ketika masih menjadi penyanyi. Ia sempat membuat klub panjat tebing di Sukabumi, juga menjadi anggota SAR, aktif dalam olahraga arung jeram, search and rescue, kemudian mengikuti kursus terjun payung di Australia. Semua itu dilakukannya dari tahun 1990 sampai 1996. Generasi milenial mungkin kurang kenal dengan sosok Harry Mukti, memang karena pria kelahiran Cimahi, 61 tahun yang lalu ini namanya sudah tenar di akhir tahun 80-an dan awal 90-an. Bahkan, pria bernama lengkap Haryadi Wibowo ini sempat menjadi trendsetter fashion anak muda zaman itu. Salah satunya adalah gaya celana jeans sobek-sobek. Saat itu, jika belum mengikuti gaya Harry Mukti, remaja zaman dulu belum bisa dibilang gaul atau trendy. Di era 80-an, nama Harry Mukti populer saat ia bergabung dengan Makara, tahun 1982 sampai tahun 1985, dan Krakatau, 1985, namun band-band itu hanya jembatan untuk Harry Mukti menjadi lebih dikenal.
karena pada akhirnya ia memilih untuk bersolo karir, dan benar saja, saat rekaman solo karirnya meledak di pasaran, di antaranya, Lintas Melawai pada tahun 1987, Ada Kamu, Aku Suka Kamu Suka, dan Satu Kata, yang direkamnya saat bersama grup band Adegan. Tentunya menjadi penyanyi rock ternama saat itu menjadikan keuntungan buat Hari Mukti, ketenaran dan kekayaan didapatnya dengan mudah. Meski demikian, dua hal ini tak lantas membuat Hari Mukti bahagia, dirinya cenderung gelisah setiap saat, tak banyak bersyukur, iri dan dengki jadi hal yang selalu menghiasi hari-harinya. Hari Mukti bahkan sempat berpikir ingin bunuh diri saking stresnya. Lucunya, saat itu Hari Mukti tak ingin langsung bunuh diri. Ia ingin mati dengan cara elegan, untuk itulah ia mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrim, misalnya panjat tebing, arung jeram, hingga terjun payung. Dalam sebuah ceramah di depan jamaahnya, Hari Mukti yang pada akhirnya memilih meninggalkan profesinya itu, berhijrah hingga menjadi pendakwa itu sempat memberikan pengalaman hidupnya. Tak banyak cerita tentang istri Hari Mukti Umu Haura, bahkan hampir tak pernah terberitakan. Di tahun 1995 dalam satu acara konser musik, ada pembayaran artis lain yang lebih tinggi darinya, dan membuat Hari marah dan kecewa berat. Kemarahan dan rasa irinya sangat membelenggu Hari saat itu, namun, justru inilah titik balik kehidupan Hari Mukti. Setelah kejadian itu, Hari pun bertemu dengan seorang ustaz yang berhasil membuka mata hatinya. Hari pun memutuskan untuk meninggalkan panggung hiburan yang telah membesarkan namanya itu. Hari mulai mendalami agama Islam. Ia bahkan bergabung dengan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Ia pun rajin berdakwah tentang Islam praktis. Tentang kehidupan pribadinya, Hari pernah menikah dengan Yuli Agustina namun mereka memutuskan bercerai pada tanggal 13 Juli tahun 1976. Selang beberapa setelah itu, Hari menikah dengan Umu Haura. Pada tanggal 24 Juni tahun 2018 pukul 9 malam, Hari menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Dustira, Cimahi. Ia wafat pada usia 61 tahun akibat serangan jantung dan dimakamkan di Pasir Kuda, Caringin, Kabupaten Bogor. Hari Mukti dimakamkan di kampung halaman istrinya Umu Haura atas permintaan dirinya. Itulah sosok Hari Mukti, vokalis dan rocker eksentrik yang berakhir sebagai dai dan penceramah di berbagai jemaah dan kajian agama. Semoga beliau husnul khotimah, amin.